Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safiyal haniyya wa habi ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'ata fahum bi jahin nabiyyikal ma'sum. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Iftah 'alaina fathan qariban wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah kalangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Masih di dalam pembahasan al-ihdad wa talaq, ya, masih di dalam pembahasan al-ihdad, yang itu ya iddah dan ihdad yang itu berasal dari ketika terjadi sebuah perceraian dalam rumah tangga. Sampai terakhir kemarin kita membahas dari Ummu Salamah, dari hadis yang beliau sabdakan atau riwayatkan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar min athiyab walal mumasyaqqah wala taktahil wala takhtadir. Ya, kata beliau bahwasanya Nabi bersabda, perempuan yang suaminya meninggal yaitu jangan sampai pakai pewarna, ya, bajunya jangan diwarna. Bajunya diwarna di sini maksudnya jangan pakai, kalau kita sekarang mungkin kita ada, jangan yang ngejreng-ngejreng yang menarik penampilan. Ya, wala taktahil, jangan juga pakai sifat mata. Ya, karena sifat mata meskipun dasarnya sunnah, ya, tapi di dalam pakai sifat mata itu kan ada hiasan tersendiri bagi perempuan, khususnya bisa menjadi menarik pandangan bagi laki-laki. Wala takhtadir, dan juga jangan pakai henna. Jangan pakai henna, jangan pakai bahasa gitu sih. Henna kan ya? Jangan pakai henna. Ya, intinya di sini adalah perempuan jangan menggunakan sesuatu, memakai sesuatu yang bisa menarik perhatian laki-laki. Ya, termasuk ketika ada orang yang nanya, kalau perempuan pakai lensa boleh nggak? Ya, pakai lensa mata, boleh nggak? Pakai soft lens sampai segala macam boleh nggak? Ya, boleh. Kalau emang niatnya biar matanya yang minus itu lebih gampang, kalau pakai kacamata susah, boleh-boleh aja. Tapi kalau niatnya pakai soft lens yang warnanya ada hijau-hijaunya, yang warnanya ada merah-merahnya gitu, yang kalau orang lihat kayak mati kucing jadinya gitu. Ini mungkin gimana, jangan. Ya, sampai ke perempuan-perempuan yang berniat biar dipandang sama laki-laki gitu. Mereka pakai cadar niatnya biar orang nggak pandang. Ya, tapi malah menampakkan sesuatu, misal dari abayanya yang mentereng, yang banyak perhiasannya, yang banyak pernak-perniknya. Ya, pakai cadar banyakan dari jepitannya, istilahnya apa segala macam. Mau nggak pakai kacamata, pakai soft lens tapi yang berwarna biar kelihatan sama orang, ya sama ya berarti. Yang begini-begini jangan dipakai nih gitu. Fa arsalat maulatan laha ila ummi Salamah radhiyallahu anha. Fasa'alatha an kuhlil jala. Ya, ada seseorang namanya Ummu Hakim binti Usaid an ummiha anna zawjaha tufi. Ya, dari Ummu Hakim ada perempuan namanya Ummu Hakim. Ya, karena tashtaki ainuha, lagi sakit mata nih. Kan didengarkan nih. Kata Nabi, enggak boleh pakai sifat mata, enggak boleh pakai celak. Tapi ini lagi sakit mata. Ya, makanya kalau kita lihat pengobatan orang-orang dulu, ya, itu kebanyakan pengobatannya apa yang Nabi bilang udah. Ya, karena Nabi bilang kan manistamala man labitha ithmit. Ya, kan barang siapa yang pakai celak mata yang dari ithmit itu. Ya, hufidhun ainuha minal ramad. Ya, biasanya salah satu keberkahannya dijaga matanya dari kena penyakit mata. Ya, jadi mereka mengobati ini memang udah pakai celak. Ya, belum ada itu. Kalau kata orang Betawi, tutuan mati belum ada itu gitu. Belum ada tutuan tuh, belum ada instu apa segala macam, belum ada. Pakai gituan aja udah gitu. Biasanya kalau pakai gituan ntar dia panas, paginya keluar tuh kotoran-kotorannya gitu. Nah, tapi ini dia dengar suaminya meninggal, sakit mata. Dengar juga Nabi bilang jangan pakai sifat mata itu. Fa arsalat maulatan laha, dikirim pembantunya nanya ke Ummu Salamah yang pernah dapat kasus yang sama di zaman Nabi. Ya, fa sa'alatha an kuhlil jala. Ya, gimana nih kalau kita pakai sifat mata buat nyembuhin yang kena penyakit matanya gitu. Faqalat la taktahil illa
min amrin la budda minhu yashtaddu 'alaiha. Jangan dipakai kecuali penyakitnya udah kebangetan. Kalau sakit matanya masih bisa ditahan-tahan, udah ikutin agama dah gitu. Ini pelajaran kita juga nih dalam semua kasus. Jangan masing-masing menilai jangan masing-masing orang menilai sesuatu sifat darurat sesuai dengan kapasitas dia, sesuai dengan maunya dia. Kalau kita nilai kesulitan dengan mau kita, semua bilang darurat pasti. Ya belanja, yang sering kita kasih contoh gitu, belanja dikit-dikit capek ke Tanah Abang bulan Ramadan, kelaparan, kausan, takut pingsan, darurat, dibatalin gue sih. Padahal nggak ada yang wajibin kan beli baju Tanah Abang kan. Di PGC bisa yang sepian dikit. Di online ada yang nggak pakai desek-desekan. Ya tapi dimaksain ke Tanah Abang. Akhirnya capek, aus, pusing, takut pingsan, darurat, batal. Oh jangan begini, jangan. Kalau masing-masing orang menilai darurat dengan kemauan dia, semua bisa darurat, akhirnya nyari keringanan dalam agama. Makanya beliau bilang, illa min amrin la budda minhu yashtaddu 'alaiha. Boleh pakai sifat mata, tapi hati-hati. Ya ada kaidahnya dari Nabi apaan? Kecuali udah ngerasa parah banget baru dah pakai. Ya fatat tahilin bilail, itu pun ada keadaannya, ada syaratnya. Ya, dan ini semua dalam agama juga tuh al-rukhsah bi syurut. Biasanya keringatan tuh ada syaratnya. Boleh nih kalau orang yang sakit pakai sifat mata, syaratnya apa? Taktahilina bilail wa tamsahinahu bin nahar. Pakai di malam, di siang jangan. Takut ntar ada keperluan ketemu orang, akhirnya dilihatnya kayak orang yang berhias jadinya gitu. Wastadallat bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad dakhala 'alaiha. Dan itu beliau kasih fatwa begitu. Dari mana ya? Dari kejadian dia sendiri ketika waktu suaminya meninggal, beliau pakai sesuatu tuh di matanya. Di sini dibilang sobir kayak apa nih? Kayak bunga-bungaan yang ada warna-warnanya dah. Ditaruh di mata. Ditanya ketemu Nabi, ya Ummu Salamah mahadha. Ummu Salamah, ente kan suami baru meninggal, kok pakai gini-ginian? Beliau saat itu pahamnya yang nggak boleh itu yang pakai aroma. Kalau nggak pakai aroma nggak apa-apa. Harusnya kan kalau kasusnya begini celak ada aromanya nggak? Nggak ada kan? Berarti kalau sekedar yang dilarang itu yang beraroma, harusnya celak nggak dilarang gitu. Nabi bersabda, innahu yashubbul wajah. Jangan dipakai. Salah satunya ada dampak buruknya dah gitu. Bisa bikin wajah kayak gini-gini kata Nabi. Fala taj'alihi illa bilail wa tanzi'ihi bin nahar. Tapi ini ada model sedikit perhiasannya nih, kayak ada model make upnya dikit jadi di muka nih. Maka kalaupun ente mau pakai, kata Sayyidina Rasulullah ke Ummu Salamah, pakai di malam, di siang jangan. Wala tamtashiti bitib wala bil henna. Jangan juga tuh pakai pewangi-pewangi di rambut. Jangan pakai henna. Fa innahu khidab, karena itu salah satu bentuk hiasan. Qalat qultu, beliau berkata ke Nabi, bi ayyi syai'in amtashid ya Rasulullah. Apa benar-benar saya enggak boleh nyisir nih selama masa iddah nih? Itu faqala bisidir tughallifi nabihi ra'sa. Boleh, tapi pakai sidir. Kalau kita kan sidir orang buat meninggal, jadi wanginya enggak bakal menarik. Saya pernah deketin perempuan pakai wangi-wangian orang mau meninggal, pakai sidir enggak bakal. Tapi kalaupun mau pakai sesuatu minyak-minyakan, pakai yang begitu aromanya gitu. Mau jaga rambut biar tetap terawat selama masa iddah, bukan nggak boleh sampoan, boleh. Tapi yang paling nggak, yang samponya nggak wangi, ya nggak menarik perhatian orang. Kalau kita sekarang mungkin kayak gitu tuh kan itu sampo yang anti rontok tuh, ya kayak sampo natur. Iya, itu pernah sampo natur ya? Nah, ya kan nih, buat rambut biar nggak rontok tuh dulu. Ya almarhum ayah tuh pakai tuh, makanya kita tahu aromanya gimana. Waktu kita kecil kita nyemnya, apaan sampo baunya begini, bau rempah-rempah gitu. Tapi mungkin kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, yang begitu pakai silahkan. Itu kan ada perawatannya juga dia. Kalau alasannya takut rambut rontok, jadi berminyak, jadi kasar, ada sampo. Tapi wanginya nggak enak. Atau sekarang perlengkapan haji juga udah dijual di Indonesia. Dulu biasanya kalau kata orang-orang sebelumnya disediain di hotelnya, sampo sama sabun yang nggak ada wanginya tuh. Kalau sekarang banyak kan dijual. Ya orang kalau ada jadi duit apaan sih nggak dijual? Iya, ya ada cara di online shop ada sampo sama sabun orang haji yang nggak ada aromanya. Ya kasarnya vitaminnya ada, ngilangin bakteri bisa, tapi nggak ada aromanya karena kan yang beraroma dilarang kan kalau udah ihram kan. Itu pakai yang gitu boleh, itu nggak masalah. Yang penting jangan yang beraroma, yang sesuatunya menarik perhatian laki-laki. Nah dari kasus ini kita paham. Bukan nggak tahu ya. Anda sendiri belum pernah dari mazhab lain mungkin nggak tahu, atau mungkin ini salah satu
pencegahan dari para ulama kita. Ada di sebagian orang kita bilang kalau orang perempuan lagi masa iddah nggak boleh ketemu siapa-siapa. Ya kayak dikurung aja di rumah, nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh ketemu orang. Oh kita bilang nggak nih, nggak boleh ketemu orang nggak masalah. Bahkan ketika ada misalnya anak-anaknya bawa tamu ke rumahnya laki-laki, emaknya suruh masuk gitu, nggak, di rumah dia, berarti bukan salah dia. Yang penting tadi kita bilang jangan membuat memakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya kenapa memang takutnya kalau ada yang tertarik perhatiannya, nanti ujung-ujungnya ini ngajakin nikah. Sedangkan orang yang lagi masa iddah haram hukumnya diajakin buat nikah kan gitu. Hatta yablughal kitabu ajalah wala ta'zimu 'uqdatan nikah, kan dalam surah Al-Baqarah kan ya. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan pernah punya pengen terlontar ucapan pengen nikahin seorang perempuan yang suaminya baru meninggal sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Habla ya hatta yablughal kitabu ajalah. Sampai peraturan itu sampai pada masanya. Berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, ini dia makanya kita bilang, sering para ulama kita bilang perempuan kalau yang meninggal suaminya ngikut ke kuburan ngapain? Sebenarnya bukan haram ziarah, bukan. Kita nggak bilang perempuan haram ziarah kan. Silakan perempuan ziarah, tapi kalau kata para ulama terbatas tuh kalau bagi perempuan siapa ke nabi, ke aulia, ke keluarganya dan tuh orang tua khususnya gitu, nggak apa-apa. Dan dari sini kita tahu bahwasanya perempuan nggak dilarang buat ziarah, tapi dilarang ketika suaminya meninggal. Dia ikut kenapa? Karena semenjak suaminya dinyatakan meninggal, dari situ mulai dia ada masa iddahnya. Salah satu sifat masa iddah yang dilarang adalah nggak boleh keluar rumah. Ini yang dilanggar, bukan ziarahnya, bukan. Dan ketika dia keluar, mohon maaf, mata-mata yang ganjen yang meninggal siapa? Laki, bini masih umur 25, masih umur 35, dan masih seger kan. Ya masih segar, masih ada orang yang ngelirik, ntar jadinya yang gitu, cakep juga nih. Akhirnya baru pulang langsung dicari, tuh nggak ada nomornya bini itu. Nah yang laki baru meninggal tuh, yang mana emang? Janda sian kalau sendirian gitu. Baru meninggal semalam, 7 hariannya belum, 40 hari ini belum, udah main WhatsApp aja. Gue nikahin aja, nggak haram itu. Nggak boleh, makanya dibuatlah peraturan, nggak usah ngikut. Lagi juga emang gak ada kepentingannya, turun ke kuburan nggak bisa. Digali juga nggak kuat, suruh nginjekin tanah geli mau ngapain ke kuburan? Nggak ada gunanya perempuan ke kuburan, udah di rumah aja. Ya khususnya masalah iddah itu yang diharam dia keluar dari rumah. Nah dari sini kita tahu kalau ketika dibilang pakai malam siangnya hapuskan ya, pakai celana malam siangnya hapus nih. Berarti kan kalau seandainya itu perempuan dasarnya nggak boleh ketemu laki-laki sama sekali, ngapain Nabi suruh hapus? Kan nggak bakal ketemu siapa-siapa juga. Kalau perempuan nih yang masa iddah haram ketemu laki-laki secara mutlak, diem aja di kamar. Kalau diem aja di rumah, ada orang masuk kamar, berarti kan ketemu siapa-siapa. Disuruh hapus ngapain? Nabi suruh hapus siang hari, berarti memang ada kemungkinan dan boleh perempuan yang suaminya meninggal ketemu sama laki-laki lain. Toh dari hadis ini juga ulama bilang kalau seandainya si laki-laki meninggal, perempuan yang nggak punya harta, nggak ada warisan, nggak ada mahar yang digunakan untuk menghidupkan dirinya selama 4 bulan 10 hari, dia boleh kerja. Itu kan namanya darurat yang tadi bilang ya. Boleh nih yang darurat aja, kerja pulang, tapi kerja pulang. Jangan kerja sebelum pulang nongkrong dulu, ngopi dulu, makan bakso lah. Ini yang dilarang. Kerjanya silahkan, karena itu perkara yang nggak bisa dilepasin. Kalau dia nggak kerja, nggak ada yang ngasih makan. Wal ihdad, yang dimaksud ihdad adalah tarkuz zina. Iddah kan masanya nih 4 bulan 10 hari. Di antara hikmahnya apaan? Untuk mengetahui rahimnya udah kosong atau enggak gitu. Yang kedua, ada namanya apaan? Ihdad. Apaan ihdad? Tarkuz zina. Meninggalkan segala macam bentuk perhiasan dan dandanan. Antam kutal mar'a zamanan tawilan aw qasiran. Di masa yang ditentukan masa iddahnya itu, dia harus meninggalkan perhiasannya, mutasya'ithatan huznan 'alal mayyit. Seakan-akan menunjukkan kesedihannya atas si mayit yang meninggal. Bukan sedih nggak terima takdir, bukan, tapi wafaan bihaqqih. Sebagai bentuk kesetiaan sama suaminya. Baru meninggal, langsung langsung menghias diri cari yang baru gitu ya, nggak perlu. Ihtifadhan bil jamil. Dan juga seakan-akan memperlihatkan sikap baiknya dia kepada keluarga si laki-laki juga.
Iya kan? Ya mungkin laki-lakinya kalau orang bilang sekarang ini laki udah meninggal juga, nggak tahu juga, iya. Tapi ada keluarganya kan? Ya keluarganya baru bersedih didengar mantunya besok kawin lagi. Kan nggak enak kedengeran. Baru anaknya meninggal kemarin, mantunya udah nikah lagi, wah nggak nih. Intifaqul bil jamil li bara'atir rahim. Wajabran li khatir abna'iha wa ahli zawjiha. Wa haramun 'alal mar'ah, dan haram bagi seorang perempuan apa yang melakukan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa yang mereka lakukan ketika suaminya meninggal, minta swidil malabi, semua bajunya diitemin. Ya semua bajunya diitemin, kenapa? Ngambil kesedihan. Ya makanya sebagian dari kita ada tuh, ya salah satu larangannya begitu apa, tikar mayat jangan bawa pulang. Iya kan nih? Ya terus apa namanya, batik mayat itu jangan bawa pulang kan gitu ya. Mau buang kasih orang gitu, nggak boleh bawa ke rumah lagi. Kenapa memang? Oh nggak boleh pokoknya. Nah kadang-kadang kita nggak tahu dalilnya kenapaan. Ya salah satunya ini nih, takut kayak orang-orang jahiliyah. Apa mereka menyimpan baju-baju si mayit, terus yang warna hitam jadi yang warna dihitam-hitamin semua. Wattikhadhiha makanan muayyana minal bait taqudu fih. Ya terus ditaruh di satu tempat di pojokan rumahnya, dia duduk di situ ngapain? Terus-terusan bersedih terhadap keluarganya. Kenapa yang ditakutin? Nanti setiap sedih ngelihat, ini tikar siapa nih? Tikar ayah kemarin, sedih lagi. Ya ini batik siapa nih? Batik ayah kemarin, sedih lagi. Nggak boleh kita sedih sama keluarga yang meninggal, boleh. Tapi sedih yang berlebihan, takutnya nanti masuk ke ranah nggak menerima takdir Allah. Ya Nabi ketika anaknya meninggal, Ibrahim kan, ya anak beliau meninggal, Sayyidina Ibrahim ini kan Nabi yang nurun langsung kan ke kuburannya. Pas beliau mau taruh di liang lahatnya, ya beliau, sahabat melihat beliau nangis. Ya ditanya sama sahabat, saat itu sahabat mengira nggak boleh sedih, berarti nggak boleh nangis. Ya padahal yang maksudnya nggak boleh sedih dan nggak boleh sampai kita menggerutu nggak terima takdirnya Allah. Ya pas melihat Nabi nangis, sahabat tanya, mahal dihitung ya Rasulullah. Ini kenapa nih air mata nih? Gitu. Sahabat maksudnya kok bisa seorang Nabi lo nangis gitu. Mereka kira kok bisa seorang Nabi nggak terima takdir Allah gitu. Mereka kira tangisan itu selalu mengartikan nggak menerima takdir Allah gitu. Kata Nabi, enggak, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi. Ini bukan gak terima takdir Allah. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang yang Allah titipkan dalam hati. Merasa sedih ketika dia bakal berpisah dengan orang yang disayangin. Berarti kalau seandainya orang meninggal gak boleh kita nangisin, orang haji gak boleh ditangisi juga dong berarti. Gak boleh nangis juga misalnya kan. Yang umroh gak boleh tangis juga kan. Enggak, yang mau belajar di Mesir, di Yaman ditangisin orang tuanya gak boleh juga dong. Bukan. Tapi tangisan itu sama di situ bentuknya. Kenapa yang di sini dilarang orang mau haji ditangisin? Bolehin, padahal hikmahnya sama, dua-duanya karena merasa bakal berpisah. Ya, apa namanya dalam satu syair kami sebutkan tuh kan. Ya, apa namanya kalaupun ada seseorang yang bisa mengusahakan agar tak berpisah dari orang yang disayangin, tapi ada satu penyakit yang nggak bisa dihindari, yaitu penyakit kematian, musibah kematian. Gitu. Kalau ada musibah kematian, apalagi kita lihat, ya kerabat kita, anak kita, bini kita, orang tua kita sakit kita nangis. Kita ngerasa tuh sifat kasih sayang kita menimbulkan air mata ngeliat mereka yang lagi kurang sehat, apalagi kita tahu nggak bakal ketemu lagi gitu. Itu keluarnya di situ. Kalau udah menggerutu, ya kayak ucap-ucapan, ya Allah besok gimana nih, kalau nggak ada bapak besok ngapain, makannya pakai apa, ya makannya gimana, ya pakai tangan beli di warteg kan gampang ya. Makan beli di warteg kelar. Wa anti sayyidati, penutup kata beliau, akram 'ala Allah min ta'ala. Wahai engkau para perempuan, engkau sangat dimuliakan oleh Allah. Wala haraj an tasiral muhiddatu hafiyatan aw munta'ilah. Nah, jangan juga ya engkau berpikir bahwasanya ketika dibilang jangan berhias, akhirnya keluar rumah nggak pakai sandal. Iya benar, beliau bilang nih, jangan mikir oh nggak boleh cakep-cakep keluar bahasa gitu ya, nggak boleh cakep-cakep keluar, akhirnya keluar nyeker. Kalau pakai sandal nggak boleh berhias, bukan berhias, ini udah ini sesuatu yang harus dipakai udah gitu. Aw munta'ilah gitu. Walaha antakul tashrabu, makannya harus apa? Makannya harus ikan bandeng, kayak apa, ikan bandeng, ikan kembung aja gitu. Tapi ikan kembung, orek, kangkung, ikan kembung, orek, kangkung. Memang lagi sedih enggak begitu enggak. Bukan di situ sedihnya bukan. Walaha antakul tashrab. Masya'at min at'am wa syarab. Mau mesen, mau GoFood, mau GrabFood, terserah ada pesan dah. Minta bawain sama orang enggak apa-apa, makan apanya terserah. Yang penting tadi tuh perhiasan itu yang terlihat pada orang lain soalnya. Kalau makan minum nggak kelihatan nggak sedihnya. Tapi kalau udah berhias, berarti kan udah bisa nih, ya udah bisa meninggalkan rasa kesedihan yang kemarin gitu. Tapi kalau makan minum bang nggak menghilangkan rasa kesedihan itu. Gitu. Wala yuhram alaihil iktisal,
bukan juga dilarang untuk mandi, dilarang untuk wangi-wangian, boleh. Ya, tapi tadi ya dijauhin yang terlalu kuat aromanya. Ya boleh nggak pakai pewangi, misalnya biar nggak bau keteknya, biar nggak kecium keringatnya, boleh. Sampai ke orang masih hidup juga. Ya pakai pewangiannya jangan berlebihan, jangan sampai menarik perhatian laki-laki. Itu. Ya, banyak di antara kita yang sekarang sekali lagi kita bilang, banyak di antara kita yang nggak mengerti hikmah di sini. Ya sebagian mereka ngira, ya ngapain ditangisin? Ya, dengan hadis-hadis mereka menjawab seakan-akan gitu, ngapain ditangisin? Ngapain dipeduliin? Ya laki-laki yang udah meninggal biarin aja, udah putus juga, nggak ada syariatnya tetap dalam agama, nggak boleh begitu aja. Ya mau ngapain emang 4 bulan 10 hari biar ngelihat ya rahimnya diisi apa enggak, tinggal USG. Ya bisa kelihatan ntar ada bibitnya apa kagak gitu. Kalau kosong kan udah bebas bisa kawin lagi, enggak. Udah peraturan Allah begitu. Ya terkadang ya, dan bahkan mungkin banyak peraturan Allah yang enggak ada hikmahnya. Ya cuma untuk menguji seorang hamba yang mau ngikut apa kagak. Ada peraturan, ada arahan, ya ada kewajiban, larangan yang biasanya ada hikmahnya. Ya kenapa enggak boleh mabuk? Oh, kita cari-cari hikmahnya. Kenapa? Ya biar enggak rese. Biasanya kalau orang mabuk rese nih. Ya ganggu orang, ganggu kampung ini segala macam. Ya, biar nggak mabuk kenapa? Biar nggak ngabisin duit. Ya, soalnya kalau mabuk minum mulu akhirnya jadi habis duit. Oh, kalau ada hikmahnya begitu berarti kalau gue orang termasuk kalau gue termasuk orang yang minum 5 botol nggak mabuk, nggak haram dong. Iya kan? Kalau seandainya minuman gue dibeliin, gue cuma numpang doang, nggak habis duit, nggak haram dong. Enggak, udah haram itu dari awalnya itu Allah bilang haram udah. Puasa kenapa puasa? Biar ngerasa perasaan orang miskin gimana? Lah udah dulu miskin, udah tahu perasaan orang miskin gimana, nggak usah puasa lagi dong gitu. Nggak. Ya kadang-kadang hikmah itu diperlukan untuk menguatkan keimanan kita. Tapi juga berarti ketika ada hikmah dalam satu perbuatan, dalam satu perintah dan arahan, terus kita udah mendapatkan hikmah tersebut, jadi arahannya nggak perlu lagi. Enggak. Udah kewajiban, larangan. Ya, makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika orang bertanya, kenapa sih kita harus menjauhi ini? Ya kenapa sih kita harus melakukan ini? Jawaban yang paling afdal yang pertama ya karena Allah suruh, yang atau Allah larang, udah. Jangan hikmahin jangan. Ya kadang-kadang tadi kita bilang ada orang-orang yang kurang ajar sok-sok nyari hikmahnya gitu. Akhirnya ketika dia ngerasa udah dapat hikmahnya, nggak dijalanin lagi tuh aturan-aturan sama larangannya tuh. Akhirnya ini nih termasuk masalah talak ini. Allah bilang 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Nggak usah kayak gitu. Kenapa dibedain? Ada yang 4 bulan 10 hari kan ya? Ada yang 3 bulan, ada yang sampai lahir, ada yang ini. Kenapa dibedain? Udah emang Allah begitu aja udah. Nggak usah kayak ditakwil di arti-arti. Allah mau begitu udah. Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Kayak lebih 10 hari lagi nanggung 4 bulan aja biar pasti. Nah, udah 4 bulan 10 hari 10 hari. Ya biar Allah maunya begitu udah gitu. Jangan di hikmahin akhirnya ya kita hanya mencari alasan dalam melakukan sesuatu. Yang mana kita bilang iman yang paling kuat ya adalah iman yang ketika datang perintah, datang arahan, datang larangan, dijauhin, dilakukan tanpa harus bertanya apa alasannya. Maka Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang paling kuat imannya ketika Nabi bilang saya Rasul. Beliau orang yang pertama mengimani tanpa harus nanya. Kalau disamperin tuh Nabi kan, Mat, itu benar Mat jadi Rasul Mat? Enggak kan? Ya ketika orang ngabarin, lah temen lu Muhammad udah gila ngaku Rasul. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Peki yang diucap saya percaya. Nggak kayak ngomong udah. Kalau Nabi bilang suruh silakan. Allah bilang suruh sholat. Nabi suruh bilang pakai sifat mata misalnya gitu, pakai minyak wangi, pakai apa Pak berkahnya, apa aromanya, enggak udah pakai. Cincin pakai cincin biar apa? Pakai. Nabi bilang sunnah, udah sunnah. Jangan terlalu banyak ditanya. Ya kalau kata bahasa amalan para guru kita biasanya amalan perintah yang makin banyak ditanya alasannya, makin kurang berkahnya. Baca nih sholawat sehari 200. Kenapa kudu sholat yang ini kan kadang-kadang gitu. Kenapa kudu sholat yang ini? Baca aja udah. Jangan kayak ditanya. Kalau ditanya ntar berkahnya jadi hilang. Biar sekolah nih. Ada biar sekolah. Insya Allah nanti kita lanjut lagi pertemuan yang akan datang. Ini baru yang kemarin kita bilang. Pasangan selanjutnya al-auham al-mukhifah. Pikiran-pikiran semu yang biasanya menakuti para wanita dan para perempuan. Para istri. Sampai beliau di sini pembukaannya beliau katakan yusadun nisa ghaliban biqillatil ilm wa kasratil jahal wa tahakkumi syaitan bi dha'fatil imaniha bi dha'fati imanihim. Perempuan itu memang kebanyakan ujiannya dengan ilmunya yang sedikit.
Makanya dari awal juga paling ditekankan sama Nabi perempuan kan, biar punya suami yang punya ilmu, biar bisa nge-backup dia nih. Kalau nanti digoda-goda setan, ya ada yang ngasih tahu ilmunya. Tuh, kasratil jahil, ini banyak kan yang kurang paham ilmu agama. Tuh, wa tahakkum syaitan ala dha'fati imanihi. Dan menguasainya syaitan atas diri mereka karena sebab lemahnya iman mereka. Makanya kata Nabi ketika Isra Mi'raj, wa ara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ya, ketika saya ke neraka, Nabi dikasih lihat sama Allah neraka, saya lihat tuh, ya, yang paling banyak penghuninya adalah perempuan. Ya, kenapa? Karena sifat-sifatnya. Itu bukan mutlak pasti bukan, tapi karena sifatnya. Dan memang kenapa dibilang perempuan makin banyak bukan berarti laki-laki selamat, bukan. Cuma memang kodratnya perempuan emang lebih banyak di dunia daripada laki-laki. Jadi wajar kalau perempuan dibilang lebih banyak di neraka, emang jumlahnya lebih banyak. Ya, bisa jadi ya, perempuan di surga 50%, di akhirat di neraka 50%. Laki-laki juga sama, di surga 50%, di neraka 50%. Tapi 50% yang perempuan emang jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Ya, sampai Nabi katakan ntar di akhir zaman seorang laki-laki bisa ya mengurusi 50 perempuan. Bukan awinin juga, ngurusin. Maksudnya ngurusin apa? Ntar nih yang kebanyakan lahir setelahnya kebanyakan perempuan. Jadi yang diurusin dari kerabat-kerabatnya kebanyakan perempuan. Jadi satu laki-laki nih, ya bisa mencing kayak orang tua, paman ngurusin nih kerabatnya nih, saudara kandungnya, ponakan-ponakannya, 50 orang, perempuan semua tuh. Gitu. Ya, dan makanya kalau kata para ulama gitu, cek aja sekarang lah. Ya, kebanyakan anak yang lahir kebanyakan perempuan. Ya, untuk menandakan ya kebenaran sabda Nabi sebagai tandanya datangnya akhir zaman. Wallahu a'lam. Insyaallah ya kita lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat.